Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdul Aziz dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 5 dengan NIM 2112000016. Sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang ekonomi sumber daya terbarukan. Langsung saja. Why, mengapa gitunya? Pertama, krisis energi yang dihadapi Indonesia semakin berat. Tentu saja di sini berkaitan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah gitu, sedangkan energi yang dipasok itu yang tersedia itu sangat terbatas gitu. Selanjutnya yang nomor 2 itu harga minyak berspekulasi ekstrim. Tentu berspekulasi ekstrim karena bahan bakar yang kita gunakan kebanyakan itu dari segi kendaraan itu bahan bakar fosil gitu, dimana ini sangat berkaitan poin 2 dengan poin 3 dengan terbatasnya sumber energi bahan bakar fosil. Di sini dimana ketika kita banyak menggunakan bahan bakar fosil, perlu kita ketahui bahwa bahan bakar fosil itu sangat namanya tuh terbatas gitu, maka dalam jangka waktu dekat ataupun panjang itu akan habis gitu, tidak akan ada lagi. Selanjutnya untuk nomor 4, bahan bakar fosil menghasilkan pencemaran hujan asam, mengganggu kesehatan dan menyebabkan pemanasan global. Tentu ketika kita melihat kondisi negara kita saat sekarang itunya, penggunaan bahan bakar fosil ini menghasilkan gas emisi buang yang sangat tidak ramah untuk lingkungan, seperti yang terjadi di Jakarta sekarang gitunya, dimana curah hujannya tidak ada, sedangkan penggunaan bahan bakar fosil itu kendaraan-kendaraan bermotor maupun mobil gitunya itu sangat besar gitu. Maka terjadilah pencemaran terhadap lingkungan udara yang tidak sehat untuk dihirup oleh masyarakat di sana gitu. Selanjutnya mengganggu kesehatan dan menyebabkan pemanasan global. Efek dari penggunaan bahan bakar fosil ini gitunya, terjadinya sekarang biasanya curah hujan yang harusnya turun beberapa bulan ke belakang sekarang kan masih tertahan gitunya, belum munculnya hujan, maka menjadikan cuaca menjadi panas, terjadinya kebakaran di hutan-hutan dan lain sebagainya gitu, kekurangan air, maka berdampak besar gitu terhadap kerusakan lingkungan. Selanjutnya energi yang diperlukan yaitu diversifikasi energi, mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Apa sih cara yang paling efisien untuk mengurangi gitunya ketergantungan terhadap BBM? Yaitu pertama, mencari sumber energi terbarukan gitu yang lebih efisien. Sekarang kan banyak sekali marak di mana diharuskannya gitunya, bukan diharuskannya, jadi disarankannya untuk menggunakan bahan motor listrik gitu, kendaraan dengan listrik gitu, sampai kan pemerintah mensubsidi gitu untuk orang-orang yang memberi kendaraan listrik itu pajaknya lebih murah daripada kendaraan yang bermotor gitu. Terus bisa jadi kita menggunakan yang biasanya menggunakan kendaraan bermotor beralih kepada kendaraan sepeda gitu atau lain sebagainya, atau juga bisa kita menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah gitu. Selanjutnya konservasi energi, penggunaan yang bijak. Penggunaan yang bijak ini yaitu kita menggunakan bahan bakar fosil itu dengan tujuan yang sangat baik gitu, yang berguna untuk masyarakat gitu ya. Selanjutnya penggunaan energi alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan gitu. Untuk penggunaan energi alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan ini ya tadi gitu, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak mencemari lingkungan yang terbarukan gitu kan, seperti listrik itu kan kita masih bisa tidak banyak mencemari terhadap lingkungan gitu dan lain sebagainya. Selanjutnya gitu ya, kita masuk ke pembahasannya. Energi surya. Pertama ada energi surya. Energi surya adalah energi yang didapat dengan mengubah energi matahari melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lain gitu ya. Akan itu dalam bentuk panas bisa menjadi listrik dan lain sebagainya. Untuk energi surya ini kita dapat namanya tuh menerapkannya gitu.
di rumah-rumah gitu untuk mengurangi beban listrik yang disediakan oleh pemerintah gitu. Biasanya kan dari PLN tersebut ada yang menggunakan bahan bakar batu bara atau namanya tuh bahan bakarnya nuklir dan lain sebagainya, itu kan sangat mencemari terhadap lingkungan dari hasil pembakarannya. Sedangkan untuk energi surya ini dia memanfaatkan sinar matahari untuk mengubahnya menjadi panas lalu menciptakan sebuah listrik gitu. Namun efek samping dari energi surya ini ketika kita memakai panel solar gitunya untuk listrik, dia itu ada yang namanya efek rumah kaca. Jadi menurut saya ini kurang efisien. Selanjutnya ada energi angin. Nah, energi angin adalah pengumpulan energi yang berguna dari angin. Tenaga angin banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih, dan tidak menimbulkan efek rumah kaca. Nah, untuk energi angin tersebut gitunya, jadi energi angin ini kita bisa membuat seperti yang ada di gambar di sini gitunya di atas, untuk kincir gitu, dimana kincir angin ini tidak menghasilkan polusi udara dan juga tidak menimbulkan efek rumah kaca. Menurut saya gitunya untuk energi kincir ini lebih efisien dan lebih ramah terhadap lingkungan, dan juga energi angin ini merupakan energi yang terbarukan, tidak ada habisnya gitu, di mana-mana ada gitunya. Selanjutnya energi air. Tenaga air atau hydropower adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang memiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Nah, teman-teman pastinya sudah mengetahui bahwa banyak gitu ya bendungan-bendungan yang dibuat, terutama di daerah kita yang terdekat gitu, khususnya daerah Ciamis gitu ya, kan lagi membuat bendungan Lewi Keris. Nah, di situ bisa dimanfaatkan untuk PLTA gitu, pembangkit listrik tenaga air gitu, di mana energi air ini sangat terbarukan gitu, tidak ada habisnya, pasti akan sama debit air dari masa ke masa itu tidak akan berkurang gitu. Nah, di sini kita sebagai masyarakat harus bisa memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kehidupan dengan yang lebih baik gitu, dengan yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ya, energi panas bumi. Energi panas bumi merupakan sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Sumber energi tersebut berasal dari pemanasan batuan dan air bersama unsur-unsur lain yang dikandung panas bumi yang tersimpan di dalam kerak bumi. Nah, untuk energi panas bumi ini perlu teman-teman ketahui bahwasanya energi panas bumi ini termasuk energi yang terbarukan, di mana panas bumi ini tidak akan habis gitu begitu saja, dan ini tuh terbentuk secara alami. Nah, ketika ada energi panas bumi yang keluar itu, maka tindakan yang harus dilakukan adalah dengan memanfaatkannya untuk sumber daya yang terbarukan, yang lebih namanya tuh lebih efisien gitu, untuk menghasilkan listrik yang berguna bagi kehidupan masyarakat kedepannya gitu. Selanjutnya ada biogas. Nah, biogas adalah gas alami yang dihasilkan dari pemecahan bahan organik oleh bakteri anaerob dan digunakan dalam produksi energi. Biogas berbeda dengan gas alam karena biogas merupakan sumber energi terbarukan yang diproduksi secara biologis melalui pencernaan anaerobik. Nah, bisa dilihat ya untuk gambar di atas ini nih di samping saya, yaitu biogas. Jadi biogas ini biasanya gitu ya tercipta dari kotoran-kotoran hewan gitu ya, yang sudah keluar gitu lalu ditampung dalam sebuah penampungan. Itu dalam fermentasi tersebut akan menghasilkan yang namanya biogas. Nah, jika itu ditampung, maka gas yang dihasilkan itu bisa digunakan oleh masyarakat dalam menunjang kehidupannya. Bisa dilihat dari gambar ya, itu bisa digunakan untuk memasak dan lain sebagainya gitu. Nah, biogas ini termasuk
yang tidak akan habisnya, karena kan ketika kita menggunakan biogas ini tidak ada habisnya, karena hewan itu terus berkembang biak, terus banyak dan terus banyak. Namun sayangnya di negara kita ini masih kurang terhadap pemanfaatan biogas. Nah, sekian ya presentasi yang bisa saya sampaikan untuk apa tuh, menurut saya kesimpulannya energi yang paling terbarukan yang sangat efisien terhadap lingkungan ini, yang pertama itu energi air, kedua energi angin, dan ketiga yaitu panas bumi dan juga biogas gitu, karena ini sangat tidak mencemari lingkungan dan bermanfaat sangat banyak, jadi tidak akan ada habisnya gitu. Terima kasih, cukupkan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.